Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yurista Fatina dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Maritim Raja Ali Haji. Di mana pada lomba media pembelajaran saya membuat dua. Yang pertama adalah berupa link Google Slide dan yang kedua adalah materi berupa video. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, izinkan untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Yurista Fatina dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Maritim Raja Ali Haji. Di mana pada media pembelajaran yang saya ikuti untuk lomba, saya membuat Google Slide yang dimana nanti link tersebut akan dikirimkan kepada adik-adik kita atau calon anak didik saya nanti, sesuai dengan tema globalisasi di era digital ini. Sini saya mengambil materi tentang mendalami puisi pada kelas 10. Kita tinggal klik profil guru yang mana ini telah saya edit. Profil guru di mana Google Slide yang saya buat telah tersambung, telah saya atur dengan Google Drive. Jadi setiap membuka per kolom-kolom tersebut, kayak kemudian dasar, pertemuan 1-4, evaluasi, kata penulis, tinggal klik panah sini. Profil guru, nama saya Yurista Fatina, bisa dibaca di mana tempat tanggal lahir 28 November 2001, agama Islam, anak ke-1 dari 3 bersaudara dan alamat Batam. Dan kompetensi dasar. Di mana yang saya ambil adalah pembelajaran bahasa Indonesia pada kelas 10, menganalisis materi pokoknya, analisis suasana, tema, dan makna puisi. Dimana kode yang saya ambil yaitu ada dua. Yang pertama 3.6, mengidentifikasi suasana, tema, dan makna beberapa puisi yang terkandung dalam antologi puisi yang diperdengarkan atau dibaca. Yang kedua 4.6, mendemonstrasikan atau membacakan atau memusikalisasikan satu puisi dari antologi puisi atau kumpulan puisi dengan memperhatikan vokal, ekspresi, dan intonasi atau tekanan dinamik dan tekanan tempo. Ini pertemuan-pertemuan di mana pada pertemuan 1 kita tinggal klik saja. Pertemuan 1 di sini ada tujuan pembelajaran mengidentifikasi komponen penting dalam puisi. Dimana yang pertama menentukan suasana dalam puisi yang terdapat dalam sebuah antologi puisi. Yang kedua menemukan tema puisi yang terdapat dalam sebuah antologi puisi. Dan yang ketiga menentukan makna puisi yang terdapat dalam sebuah antologi puisi. Dan ini merupakan materi pertemuan pertama tentang mengidentifikasi komponen penting dalam puisi. Yang pertama, suasana dalam puisi. Suasana yaitu keadaan jiwa pembaca setelah membaca puisi itu. Dan kata lain, suasana merupakan akibat psikologis yang ditimbulkan puisi itu terhadap pembaca. Suasana ialah keadaan jiwa pembaca setelah membaca puisi itu. Yang kedua, menemukan tema puisi. Tema adalah ide dasar yang mendasari sebuah tulisan, termasuk puisi. Tema puisi menjadi inti dari makna atau pesan yang ingin disampaikan penyair dalam puisinya. Yang ketiga, menemukan makna puisi. Amanat yang ingin disampaikan oleh penyair itulah yang disebut amanat. Terima kasih. Ini materi. Dan ini merupakan teman 1 teks puisi saja anak muda akan diberikan kepada tugas kepada adik-adik kita atau calon didik saya nanti. Ini untuk menjawab soal atau tugas dari pertemuan pertama, di mana yang pertama tunjukkan 2 temanmu yang bagus untuk membaca puisi dari Puisi Saja Anak Muda karya W.S. Rendra.
Yang kedua, lari-lari membuat perasaan tersentuh. Yang ketiga, jelaskan suasana atau perasaan hatimu yang kamu rasakan setelah mendengarkan bacaan puisi. Yang keempat, memudahkanmu mengerjakan tugas. Boleh membaca puisi kembali setelah temanmu membacakannya. Pada pertemuan kedua, di mana pada pertemuan kedua tujuan pembelajarannya mendemonstrasikan puisi, yaitu pertama membacakan puisi dengan memperhatikan vokal, ekspresi, dan intonasi yang baik. Yang kedua, memusikalisasikan puisi dengan memperhatikan sesuai isi puisi, musik dan lagu. Pada pertemuan kedua, menjelaskan materi mendemonstrasikan puisi, khususnya untuk kelas 10, baca puisi dan musikalisasi puisi. Membacakan puisi. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam membacakan puisi ada 5. Pertama, dari rima dan irama. Yang kedua, artikulasi. Yang ketiga, ekspresi. Yang keempat, pengatur pernapasan. Dan yang kelima, penampilan. Hal-hal yang diperhatikan dalam membacakan puisi ada vokal, ekspresi, dan intonasi. Ini mendukung dalam membacakan puisi, yaitu yang pertama membaca dalam hati puisi tersebut berulang-ulang. Yang kedua, memberikan ciri pada bagian-bagian tertentu, misalnya tanda jeda yang pendek dengan tanda garis miring 1 dan panjang garis miring 2 pada naskah puisi. Yang ketiga, memahami suasana, tema serta makna puisinya. Yang keempat, menghayati suasana, tema dan makna puisi untuk mengekspresikan puisi yang dibaca. Ada video saya matahari, musikalisasi puisi, dan macam-macam musikalisasi puisi. Ada yang disajikan secara musikal, yang dilagukan, dan iringan musik. Ini dapat diklik. Nanti link media pembelajaran tersebut akan saya kirimkan juga pada pengumpulan video pembelajaran lomba media pembelajaran oleh PBSI FP Umrah. Ini tugasnya. Pertama, tugas 1, bacalah puisi karya Deza Mawi Imron. Yang kedua, pahami suasana, tema, dan maknanya. Berlatih. Yang ketiga, berlatihkan membacakan puisi tersebut dengan memperhatikan vokal, ekspresi, dan intonasi. Yang keempat, cara bergantian kamu berlatih membacakan puisi tersebut di depan kelas. Dan tugas keduanya, carilah rekaman lagu GAD, Bimbo, Chris, atau Uli Sigar Rusadi. Mencari musikalisasi puisi karya Sapar di Joko Damono, Deza Mawi Imron, David Ismail, dan lainnya yang terdapat di internet. Kedua, dengan rekaman lagu tersebut, kemudian berikan tanggapanmu tentang musikalisasi puisi tersebut dengan menggunakan tabel berikut. Ini tugas untuk pertemuan kedua. Mana pada pertemuan ketiga, yaitu dengan tujuan pembelajarannya menganalisis unsur pembangun puisi. Itu ada 4. Yang pertama, menganalisis diksi dalam puisi. Yang kedua, menjelaskan imaji dalam puisi. Yang ketiga, mengidentifikasi kata konkret dalam puisi. Dan keempat, menjelaskan rima atau ritma dalam puisi. Mana pada pertemuan ketiga ini membahas kelas 10 tentang menganalisis unsur pembangun puisi. Menganalisis diksi dalam puisi, yang pertama ada makna kias atau konotatif. Kata kiasan adalah kata dengan makna yang beragam. Yang kedua ada lambang atau simbol. Lambang yaitu penggantian suatu hal atau benda dengan benda lain. Yang ketiga, persamaan bunyi atau rima. Rima adalah pengulangan bunyi yang berselang, baik di dalam lirik sajak maupun pada akhir lirik sajak yang berdekatan. Yang kedua, menjelaskan imaji dalam puisi. Pengimajian adalah kata atau susunan yang dapat mengungkapkan pengalaman sensoris seperti penglihatan, yang kedua pendengaran dan perasaan. Terdapat hubungan erat antara diksi, pengimajian, dan kata konkret. Sama imaji visual, pengimajian dengan menggunakan kata-kata menggambarkan seolah-olah objek yang dicitrakan dapat dilihat. Yang kedua, imaji auditif atau pengimajian dengan menggunakan kata-kata ungkapan seolah-olah objek yang dicitrakan sungguh-sungguh didengar oleh pembaca. Dan yang ketiga, imaji taktil
atau pengimajian dengan menggunakan kata-kata yang mampu memengaruhi perasaan pembaca sehingga ikut terpengaruh perasaannya. Selanjutnya, mengidentifikasi kata konkret dalam puisi. Kata konkret adalah kata yang memungkinkan munculnya imaji karena dapat ditangkap indera. Dengan kata konkret, pembaca dapat membayangkan secara jelas peristiwa atau keadaan yang dilukiskan oleh penyair. Selanjutnya, menjelaskan rima atau ritme dalam puisi. Rima atau persajakan adalah bunyi-bunyi yang ditimbulkan oleh huruf atau kata-kata dalam barik dan bait. Dengan kata lain, rima adalah salah satu unsur pembentuk irama. Namun irama tidak hanya dibentuk oleh rima. Ada 8 jenis rima, yaitu rima sempurna, rima tak sempurna, rima mutlak, rima terbuka, rima tertutup, rima aliterasi, rima asonansi, dan rima disonansi. Dimana pada pertemuan ketiga berikut ada video pemateri berlanjutan agar anak didik atau adik-adik kita bisa memahami materi kelas 10 ini. Dan tugasnya pertama, baca kembali puisi Ibu Kareza Wawi Imron dan puisi Telak Kau Robek Kain Biru Pada Bendera Itu karya Abi Aminoid. Kedua, analisis jenis imaji terdapat dalam kedua puisi tersebut menggunakan tambah berikut. Jadi setiap pertemuan tuh pasti ada tugasnya. Lanjut pada ke pertemuan terakhir atau pertemuan keempat pada KD 3.6 dan 4.6. Mana pada pertemuan 4 pembelajaran bahasa Indonesia kelas 10 itu tujuan pembelajaran menulis puisi ada 2. Pertama, menulis puisi untuk mengungkapkan perasaan, dan kedua, menulis puisi berdasarkan berita yang dibaca atau didengar. Pada pertemuan keempat, menulis puisi. Ini PPT-nya. Pertama, menulis puisi untuk mengungkapkan perasaan, yang kedua, menulis puisi berdasarkan berita yang dibaca atau didengar. Dan ini salah satu teks yang mendukung untuk tugas. Dengan tugasnya, tulislah sebuah puisi bebas yang berisi ungkapan perasaanmu terhadap sesuatu. Misalnya rasa sayang pada kedua orang tua, rasa optimisme untuk menghadapi masa depan, kebahagiaanmu menjadi satu keluarga besar dan teman-temanmu sekelas, dan sebagainya. Evaluasi. Ini pada bagian evaluasi semua materi atau bagian penhitung. Materimu mendalami puisi adalah materi yang mempelajari secara langsung dari mulai mengidentifikasi komponen penting dalam puisi seperti menentukan suara puisi, menemukan tema puisi, dan menentukan makna puisi. Menemutrasikan puisi seperti membacakan puisi dan dengan memperhatikan vokal, ekspresi, dan intonasi. Memusikalisasikan puisi dengan memperhatikan keselarasan isi puisi, lagu, dan musik. Menganalisis unsur kebahasaan puisi seperti menganalisis diksi dalam puisi, menjelaskan imaji dalam puisi, mengidentifikasi kata konkret dalam puisi, dan menjelaskan rima atau irama dalam puisi. Menemukan kemampuan menulis puisi seperti menulis puisi untuk mengungkapkan perasaan, dan menulis puisi dengan menggunakan ide dari berita yang didengar atau dibaca. Ini ada kontak penulis, yaitu saya sendiri yang menulis atau membuat Google Site ini. Ada email saya yuristafatina@gmail.com, dan Facebook Yuristafatina, dan Instagram Yuristafatina. Jadi di mana penggunaan Google Site ini, linknya dikirimkan kepada adik kita melalui grup WA atau sebagainya, Telegram, dan sebagainya. Dan mereka tinggal mengklik-klik saja bagaimana pertemuan yang mau dilihat. Dan pada pertemuan tadi setelah kita lihat semuanya, setiap pertemuan itu ada 4 atau lebih dari 4. Pasti yang pertama ada tujuan pembelajaran, yang kedua ada PPT-nya, sebuah berbentuk materi secara ringkas agar mudah dipahami, dan tugas.
Baik, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Lebih kurang mohon maaf. Nanti kembali yang ke video kedua, ada saya menjelaskan tentang melalui puisi, menemukan surat puisi, dan video berikutnya. Terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, perkenalkan Kakak Yurista Fatina. Di sini kita akan belajar tentang mendemonstrasikan puisi pada baca puisi dan musikalisasi puisi, pembelajaran bahasa Indonesia kelas 10. Membacakan puisi. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam membacakan puisi ada 5. Yang pertama, rima dan irama. Artinya dalam membaca puisi tidak terlalu cepat ataupun terlalu lambat. 2. Artikulasi atau kejelasan suara. Artinya, suara kita dalam membaca puisi harus jelas. Misalnya saja dalam mengucapkan huruf-huruf vokal A, I, U, E, O, I, AU. 3. Ekspresi mimik wajah. Artinya, ekspresi wajah kita harus bisa disesuaikan dengan isi puisi. 4. Mengatur pernapasan. Artinya, pernapasan harus diatur, jangan tergesa-gesa. 5. Penampilan. Artinya, kepribadian atau sikap kita saat di panggung usahakan harus tenang, tidak gelisah, tidak gugup, berwibawa, dan meyakinkan atau tidak demam panggung. Hal-hal lain yang diperhatikan dalam membacakan puisi ada 3. Yang pertama adalah vokal. Salah satu unsur dalam vokal ialah artikulasi atau kejelasan pengucapan. 2. Ekspresi. Ekspresi adalah proses menyatakan yang memperlihatkan atau menyatakan maksud, gagasan, dan perasaan. 3. Intonasi. Intonasi ialah ketepatan penyajian dalam menentukan keras lemahnya pengucapan suatu kata. Teknik mendukung dalam membacakan puisi itu ada 4. Yang pertama, membaca dalam hati puisi tersebut berulang-ulang. Yang kedua, memberikan ciri pada bagian-bagian tertentu, misalnya tanda jeda, dengan jeda pendek dengan tanda garis miring 1, dan jeda panjang dengan tanda garis miring 2 pada naskah puisi. 3. Memahami suasana, tema, serta makna puisinya. 4. Menghayati suasana, tema, dan makna puisi untuk mengekspresikan puisi yang dibaca. Selanjutnya kita akan melihat video membacakan puisi. Kepada kawan, karya Khairil Anwar. Sebelum ajal mendekat dan mengkhianati, mencengkam dari belakang ketika kita tidak melihat. Selama masih menggelombang
putuskan kini di sini. Ajal dari kita juga mencekik diri sendiri. Jadi, isi gelas sepenuhnya lantas kosongkan, tebus jelajah dunia ini dan bangkitkan. Peluk kucuk perempuan, tinggalkan kau meraih. Pilih kuda yang paling liar, laju-laju jangan tampakkan pada siang dan malam, dan hancurkan lagi apa yang kau perbuat. Hilangmu sonder pusaka, sonder kekeraman. Tidak, minta ampun atas segala dosa. Tidak memberi pamit pada siapa saja. Jadi, mari kita putuskan sekali lagi. Agar kita kan merasa angkasa sepi. Sekali lagi kawan, sebaris lagi. Ikatkan pedangmu hingga ke hulu. Pada siapa yang mengairi kemurnian madu. Terima kasih. Setelah membacakan puisi, kita masuk ke bagian musikalisasi puisi. Musikalisasi puisi adalah seni pertunjukan hasil kolaborasi antara penyajian puisi dan musik. Macam-macam musikalisasi puisi. Yang pertama, musikalisasi puisi, puisi yang disajikan secara musikal. Yang kedua, lagu puisi, puisi yang dilagukan. Yang ketiga, pembacaan puisi dengan iringan musik. Video musikalisasi puisi. Siapakah engkau, Corona? Karya Marham Zain. Siapakah engkau, Corona? Engkau datang. Kami mengurung diri dalam rumah. Kunci pintu dan jendela, penutup lubang angin, menutup segala yang terbuka dari rasa takut. Padahal kami tak tahu engkau ada di luar atau di dalam tubuh kami. Siapakah engkau, Corona? Kau mengusir kami dari jalan-jalan, mall, pasar, kantor-kantor, sekolah, kampus-kampus, bahkan dari rumah ibadah kami. Padahal kami selalu tak mampu untuk keluar dari keramaian dalam kepala kami. Siapakah engkau, Corona? Kau datang seperti bala tentara dalam operasi senyap menembaki ribuan orang di seluruh dunia dengan peluru kecemasan. Padahal kami hanya orang biasa yang tak punya senjata, yang selalu percaya bahwa perang hanya untuk
para tentara. Siapakah engkau, Corona? Hari ini kami memang akhirnya mengunci diri dalam rumah. Tapi kami tidak sedang menyerah. Peluru sedang kami siapkan dari doa-doa. Dan setiap saat kami rapalkan. Kami punya iman yang setiap waktu menyala dalam kegelapan. Tapi siapakah engkau, Corona? Apakah engkau hanya datang sebagai pengecut yang menyerang saat kami buta? Saat kami kerap lalai menyalakan api iman dalam dada. Saat kami terlalu bahagia dengan gemerlap dunia dan lupa pada dosa. Corona, siapapun engkau, kami tak lagi peduli. Karena hari ini kami sedang berdiam dalam diri, mencari tahu siapakah kami sesungguhnya dalam tubuh yang fana. Sekian pembelajaran mendemonstrasikan puisi. Terima kasih Kakak Tutut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya.